Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Husnul Amin akan melanjutkan penjelasan dari Tias Ayuningsih mengenai gaya fluida. Jadi, gaya fluida adalah gaya yang ditimbulkan oleh zat cair atau gas pada suatu permukaan. Misalnya contoh, benda piringan tipis berbentuk segitiga sama kaki dengan alas 6 dan tinggi 3 feet. Benda tersebut dijatuhkan ke dalam kolam dengan posisi alas segitiga berada di atas yang jaraknya 2 feet dari permukaan air. Jika berat jenis 62,4, tentukan gaya fluida yang bekerja pada piringan tersebut. Jadi, kita di sini diminta untuk menentukan gaya fluida yang bekerja pada benda yang dijatuhkan ke dalam kolam. Namun di sini diketahui bendanya secara spesifik, yaitu bentuknya segitiga sama kaki dengan alas 6 feet dan ketinggiannya 3 feet. Apa yang harus kita lakukan adalah dengan mengilustrasikannya. Berarti paling mudah, karena kita akan bekerja dengan integral, yang paling mudah kita ilustrasikan dengan X dan Y. Nah, bendanya berupa segitiga sama kaki. Kemudian tingginya segitiga tersebut 3 feet. Kemudian perhatikan benda tersebut saat dijatuhkan ke dalam kolam dengan posisi alas segitiga berada di atas yang jaraknya 2 feet dengan permukaan air. Sekarang kita tahu bahwasannya yang mana ukuran sampingnya sama. Kemudian nanti tingginya dihitung dari garis tengah sini. Ya. Nah, biar mudah kita ilustrasikan punyanya itu ada di 0,0. Jadi di sini 0,0. Kemudian nanti kita cari ukuran tingginya 3 grid. Di sini 3 grid. 1, 2, 3. Berarti di sini 3. Bah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kalau di sini 0,0, di sini 3. Nah, kemudian kalau dia sama kaki, ke sini dan ke sini sejauh 3. Berarti titik ini ke sini dan ini ke sini. Berarti di sini ini 3,3, berarti nanti di sini min 3,3. Nah, tadi diketahui bahwasannya jarak antara alas segitiga tersebut dengan permukaan air sejauh 2 feet. Berarti kita naikkan 2 grid lagi di sini. 1, 2. Berarti di sini itu permukaan air di sini. Nanti ini untuk kesininya 3 ya, dan ini juga sama, untuk kesininya juga 3. Selanjutnya, dari materi yang sebelumnya kita ketahui bahwa secara umum rumus gaya fluida adalah fluida atau F sama dengan W. W ini adalah jenis berat jenis, H dan A. H itu kedalaman, sedangkan yang A ini daerah di mana benda tersebut dijatuhkan. Nah, di mana kita mencari A? Kita harus mencari irisan dari daerah atau
bendanya yang piringan segitiga ini berarti kita butuh irisan dari daerah ini. Ya, dari sini. Kita butuh irisan dari daerah sebelah sini. Nah, nanti tebal dari irisan ini berapa delta Y. Misalnya, center dari irisan ini adalah Y. Kemudian butuh jarak antara ini ke sini, dan jarak antara ini ke sini juga. Kemudian ini dirotasikan dengan apa? Dengan LY. Nah, nanti LY ini kurva yang ini, kurva ini di sini kita belum tahu persamaan garisnya. Kita harus mencari persamaan garisnya. Ya, dari kurva ini dikurangi dengan kurva ini. Dari kurva sini dikurangi dengan kurva sini. Jadi, kita akan mencari persamaan garis. Jadi, G1Y sama dengan 0,0 dan 3,3. Kalau kita punya persamaan yang melalui 0,0 dan 3,3, dan dengan demikian kita bisa mendapatkan persamaan garisnya itu gimana? Kita ibaratkan dengan X1, Y1 kemudian X2, Y2. Seperti di sini X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Kemudian di sini X2 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 3. Ya, sehingga penyelesaiannya atau kita mencari persamaan garisnya itu cukup mudah, yaitu ini rumusnya ya, yaitu dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Berarti kita di sini tinggal disubstitusikan ya, yaitu Y min 0 per 3 min 0 sama dengan X min 0 per 3 min 0. Sehingga dari ini semua tuh, sehingga Y sama dengan adalah X. Namun hati-hati. Ketika kita sudah dapat ini, jangan sampai salah menyimpulkan. Ini belum selesai. Ya, ini belum selesai. Kita jangan salah menyimpulkan ketika sudah dapat ini. Tadi kan kita butuhnya variabel Y, ya, variabel Y. Jadi ini G1Y sama dengan Y. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya dengan G2Y sama dengan, kalau G2Y ini melalui 0,0 dan min 3,0. Min 3,3 ding. Maaf ya. Dengan demikian kita punya
X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0. Di sini X2 sama dengan min 3, Y2 sama dengan 3. Rumusnya sama ya kayak tadi ini. Tidak perlu ditulis lagi, rumusnya sama ya. Atau mau ditulis lagi juga nggak apa-apa. Di sini kita cari persamaan garisnya, yaitu adalah Y min 0 per 3 min 0 sama dengan X min 3 min 0. Jadi di sini Y-nya sama dengan Y sama dengan X. Berarti dari sini kita dapat X. Kita dapat X min Y. Ya. Dari sini kita dapat X min Y. Dengan demikian berarti kita bisa mendapatkan G2Y-nya itu adalah G2Y-nya sama dengan min Y ya, min Y. Oke, di sini kita sudah mendapatkan persamaan garis. Selanjutnya kita menghitung gaya fluidanya. Di sini kita akan menghitung gaya fluida, yaitu delta W kali H kali A. Delta F W dikali 5 min Y dikali L Y dikali delta Y. Delta F W 5 dikali min Y dikali 2Y dikali delta Y. Atau sebenarnya ini bisa langsung ke sini ya, tapi kita mencari di sini dulu supaya lebih mudah. Maaf sebentar ngeblur. Jadi di sini adalah DF W 5 dikali 5 min Y dikali 2Y dan dikali DY. Integral DF integral W dikali 5 min Y dikali 2Y dikali DY. F integral W dikali 5 min Y dikali 2Y dikali DY. F integral dari 3 ke 0 itu adalah 62,4 dikali 10Y min 2Y kuadrat dikali DY. Kemudian di sini 62,4 kuadrat integral 5Y kuadrat dikurang 2/3 Y pangkat 3 dari 3 ke 0, yaitu adalah 62,4 dikali 45 min 18 min 0. Jadi 62 dikali 27. Totalnya adalah 1.684,8. Jadi gaya fluida yang bekerja pada piringan tersebut adalah 1.684,8. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.